Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi ini, dan selamat bertemu kembali di program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Marguyudan Surakarta. Untuk mengawali aktivitas pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus pagi ini kami bersyukur bisa bangun dengan badan sehat dan penuh sukacita. Untuk mengawali aktivitas hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari." Dari ayat tersebut saya mengambil judul mengampuni tanpa batas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sebagai makhluk sosial, hidup kita tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah mengalami sakit hati, atau sebaliknya kita pernah melukai hati orang lain. Sakit hati ini kalau dibiarkan biasanya berdampak pada kebencian atau dendam. Dan ibaratnya dendam atau kebencian itu adalah racun yang perlahan-lahan bisa merusak diri kita sendiri, bukan orang yang kita benci. Jangan sampai seperti pepatah Jawa, "Dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk." Artinya, dendam dan kebencian itu sudah benar-benar tertanam di hati dan tidak mau mengampuni. Dalam situasi seperti ini kadang muncul di benak kita sendiri. Apakah aku masih harus mengampuni orang itu? Bukankah sudah terlalu sering ia menyakiti aku? Pertanyaan seperti itu juga pernah muncul dari hati Petrus. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Bagi Petrus, mengampuni 7 kali sudah cukup, dan bahkan itu sudah dianggap banyak. Namun Tuhan Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni sejati itu tidak ada batasnya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa jenis pengampunan yang sejati. Yang pertama, pengampunan adalah wujud kasih Allah yang bekerja dalam diri kita.
Mengampuni bukan karena orang lain pantas diampuni, tetapi karena kita telah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Kasih Tuhan yang mengajarkan kepada kita yang sudah kita terima harus mengalir melalui hidup kita kepada orang lain. Tuhan saja tidak pernah lelah mengampuni kita. Mengapa kita masih menolak mengampuni sesama? Yang kedua, pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban hati. Mengampuni bukan berarti kita harus lupa dengan apa yang terjadi, melainkan melepaskan sakit hati dan dendam dari hati kita. Selama kita masih menyimpan dendam dalam hati kita, tidak akan hati kita itu bisa tenang. Tetapi saat kita memilih untuk mengampuni, saat itulah kebencian akan putus dan hati kita mengalami kelegaan. Tuhan Yesus saat di kayu salib memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus disiksa, diludahi, dan disalibkan. Tuhan masih sempat berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang tertulis di Lukas 23 ayat 34. Betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus. Ia mengampuni bahkan ketika ia sedang disakiti. Inilah pengampunan sejati. Kasih yang memberi tanpa batas. Yang ketiga, pengampunan adalah bukti kita menjadi murid Kristus. Kasih tidak hanya ditunjukkan dalam kata-kata, "Aku sudah mengampuni kamu," tetapi harus dilakukan dalam tindakan yang nyata. Salah satunya mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan tulus. Walaupun secara manusia sulit untuk dilakukan. Bukan karena ia layak, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang meneladani kasih Yesus yang sempurna. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar hidup dalam kasih dan pengampunan. Sebab tidak ada damai tanpa pengampunan, dan tidak ada pengampunan tanpa kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin sampai hari ini masih ada nama seseorang yang ada di dalam hati kita, yang telah menyakiti kita, menghina kita, mengecewakan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, dan Tuhan berbicara kepada kita hari ini dan saat ini juga. Ampunilah dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas ajaran dan didikan kepada kami untuk mengampuni kepada orang yang menyakiti kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami hari ini dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Haleluya. Amin.